dosaku, semua karena anugerah-Mu. Pulihkanku dan selamatkan hidupku. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku, karena anugerah-Mu hidupku berarti. Telah ku temukan kasih terbesar di dalam-Mu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, semua karena
meninggikanmu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. Ku menyembahmu, meninggikanmu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. Ku memandangmu dengan hatiku, kau di hatiku, memandang hidupku. Yesus Tuhan, Engkaulah yang layak disembah, sebab Engkau Allah kudus yang selalu ditinggikan. Ku berseru, memuji, mengangkat suaraku. Ku menyembahmu, meninggikanmu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. Ku menyembahmu, meninggikanmu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. Yesus Tuhan, Engkaulah yang layak disembah, sebab Engkau Allah kudus yang selalu ditinggikan. Ku berseru, memuji, mengangkat suaraku. Ku menyembahmu, meninggikanmu, memuji Yesus, Tuhan Allahku. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pada hari ini kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan selalu nyata dan bekerja bagi setiap kita. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan yang baru Tuhan.
Bahkan imunitas yang kuat Tuhan, kami boleh melewati setiap hari kami, hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan, dengan pemeliharaan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini kami buka hati kami mengangkat tangan kami mengangkat persembahan pujian dan pengagungan kami bagi Engkau Tuhan. Maka Engkau nyata bagi setiap kami Tuhan. Kehadiran-Mu kami perlukan saat ini Tuhan, melawat setiap kami. Kami perlu kekuatan yang baru daripada Tuhan. Iman yang teguh Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur dan pujian kita hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hey. Kami naikkan pujian kami bagi Engkau Tuhan. Wow, 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 berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya bagimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, 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 semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, 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 oh. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, 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 semuanya darimu. Yeah, yeah, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, 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 wow, 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 hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, 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 semuanya darimu. Hey, yeah, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku
serahkan padamu. Oh, oh, oh. Wow. Wow. Oh. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami saat ini. Kami bawa penyembahan kami kepadamu Yesus. Tanda korban syukur kami kepadamu Tuhan. Kau sangat baik bagi setiap kami Yesus. Thank you Lord. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, mari katakan, Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan.
Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh Jesus, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta kami Tuhan. Engkau yang selalu bersama kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Kami bawa ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil
bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom warga kerajaan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu normal bagi setiap warga kerajaan. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak terkalahkan, dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir seperti rajanya. Tetapi kepada kita, yaitu para Yosua, Tuhan berjanji, tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Tidak ada. Raksasa manapun, embahai raksasa, tidak akan bisa bertahan. Karena kita bukan manusia biasa. Kita manusia yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Seringkali kalau kita berkata, Tuhan kenapa engkau membiarkan kami dalam situasi ini? Saudara menghina Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu, hatimu, di antaramu. Tuhan ada di antara kita. Dan Dia janji tidak akan membiarkan. Until the end of the age. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tidak kepada semua orang, tentu saja kepada keluarga kerajaannya saja. Dan Dia berkata, setiap daerah yang kamu injak dengan telapak kakimu menjadi milikmu. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi, tapi seringkali saya mengalami hal-hal semacam itu. Dan benar-benar Tuhan berjanji, cuma ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, 6, 7, dan 9 ada perintah Tuhan. Ya, supaya kita menguatkan diri kita, be strong and very courageous. Courageous itu tabah. Untuk tabah. Kenapa banyak orang putus asa, bahkan ada yang bunuh diri? Karena tidak tabah, saudara. Siapa pemenang itu? Bedanya pecundang dengan pemenang. Ya, pemenang itu berani bertahan lebih lama. Dia mungkin knockdown tapi tidak knock out. Mungkin saat ini saudara mengalami setelah lockdown jadi knockdown. No. Yang penting tidak knock out. Tuhan berjanji menyertai, tidak pernah membiarkan. Dan tergantung daripada kita.
Percaya tidak dengan janji Tuhan ini? Yang bisa menggagalkan diri kita sendiri kalau kita takut. Kalau kita gemetar. Seharusnya yang gemetar itu musuh. Sebab apa? Tuhan tuh menteror musuh kita. Yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Ingat. Bagaimana ketika sang putra Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini. Iblis-iblis gemetar. Ketakutan. Dia cuma hadir. Dia belum ngapa-ngapain. Dia belum doa. Belum melakukan sesuatu. Orang roh jahat sudah ketakutan. Karena itu umat Tuhan. Kenalilah the power of the promise. Tuhan berjanji pertama menyertai. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Itu sudah harga mati, sudah pasti. Itu ilmu pastinya Tuhan. Karena itu jangan khawatir apapun. Nikmatilah hadirat Tuhan. Nikmatilah kehadiran Tuhan. Ketika kita belum dirumahkan, kita tidak merasakan hadirat Tuhan di rumah kita. Kita pikir hadirat Tuhan kalau kita di pertemuan besar, di gedung gereja dan sebagainya. No. In your very house, di dalam rumahmu, kamu bisa mengalami kehadiran Tuhan. Tidak usah 2-3 orang, 1 orang saja. Tuhan hadir. Masih ingat bagaimana Yesus datang pada seorang perempuan Samaria yang dihina seluruh kota. Dia datang kepadanya, membangkitkan dia, dan dia menjadi pemberita tentang Kristus dan keselamatan pada seluruh kotanya. Yang bisa menggagalkan cuma kita sendiri. Tetapi selanjutnya ada bagian daripada Joshua. Bagian dia adalah ayat yang ke-8. Yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Memperkatakannya, mempercayainya. Dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan janji Tuhan, a good success. Akan mengalami perjalananmu berhasil. Dan engkau akan mengalami sukses yang sejati. Sukses sejati bukan harta benda. Sukses sejati adalah menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Have a good success warga kerajaan. God bless you. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ibadah online pada hari ini. Nah, kita sudah dengarkan pujian, kita sudah dengarkan penyembahan. Dan saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Saya bacakan dari Injil Matius pasal 5 dari ayat yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48 yang berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kekasih Tuhan, sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Mungkin kita berpikir rasanya berat sekali ya. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-48 ini. Rasanya terlalu berat bagi kita untuk sempurna sama seperti Bapa di sorga seperti Bapa di sorga sempurna. Bagaimana kita bisa sempurna sama seperti Bapa di sorga? Rasanya tidak mungkin. Pada waktu kita sudah mulai pesimis dan kita berpikir tidak mungkin kita seperti Bapa di sorga sempurna, maka saya mau sampaikan, berarti sorga hanyalah impian. Karena ini adalah target, ini adalah goal kita sebagai orang percaya. Harus sama seperti Bapa di sorga, sempurna seperti Bapa di sorga. Mau tidak mau. Karena yang ngomong Tuhan Yesus. Yang berbicara adalah Tuhan Yesus. Nah, saya hanya membacakan aja, itu adalah target kita. Sehingga kita hidup di dunia ini kita mengerti, harus mengerti. Apa sasaran kita? Menjadi orang percaya, apa tujuan kita?
Oleh sebab itu kekasih Tuhan, kalau kita tidak mau dan tidak berusaha untuk menjadi sempurna seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna, maka kita tidak, sekali lagi saya katakan, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, seperti apakah atau adakah contohnya, polanya supaya kita dapat hidup sama seperti Bapa di sorga, sama sempurna, sama seperti Dia? Bagaimana caranya? Ya kalau kita berpikir hanya satu sisi dan kita tidak punya patron, tidak punya pola untuk kita ikuti, kita tidak bisa. Mungkin kita berpikir, enggak mungkin. Terlalu berat bagi kita. Nah, oleh sebab itu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun kamu tidak mengenal aku. Ayat 10. Kita lihat. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan. Yang ke-13. Dan ia apa juga, ayat yang ke-12 tadi dikatakan, sampai ayat 11 saja saudaraku. Sampai ayat 11 saja, saya ulang yang ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ternyata sempurna sama seperti Bapa di sorga. Kita punya patron ternyata, kita punya contoh, kita punya pola. Seperti yang Yesus katakan, aku tinggalkan kamu teladan. Teladan itu supaya kamu ikuti. Jadi saudara kita tidak meraba-raba menjadi bingung. Sempurna seperti Bapa harus, karena ada kata-kata di sini di ayat yang ke-48 tadi, ya, di dalam ayat yang ke-48 dari Matius pasal 5 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Kata-kata harus berarti tidak ada tawar-menawar. Kata-kata harus berarti tidak ada pilihan. Kita harus memilih. Kata-kata harus itu adalah satu keputusan yang harus kita taati. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga memang luar biasa. Kalau dia katakan, kalau Yesus katakan itu bukan berarti kita tidak bisa nuruti. Bukan berarti kita tidak bisa lakukan. Hanya masalahnya mau atau tidak, hanya itu saja. Dan saya percaya apa yang Yesus sampaikan, karena ini saudaraku, yang berkata-kata, yang menyampaikan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau dia menyampaikan, kalau dia berkata-kata, saya percaya. Ya pesan yang dia sampaikan bukan terlalu berat bagi kita. Hanya karena mungkin kita merasa di zona nyaman, kita merasa nyaman di dalam hidup dalam daging. Sehingga pola atau ketetapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu harus sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna, daging kita berontak. Nah, kita melihat kembali saudaraku, di satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di huruf besar itu di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita bersyukur. Bapa mengutus firman-Nya ke dunia ini menjadi manusia.
Sehingga kalau dulu kita mendengar, kalau zaman dulu orang mendengar firman melalui nabi. Sekarang kita bersyukur. Firman itu menjadi manusia. Dan dia sampaikan apa yang harus disampaikan tentang sorga. Apa yang Bapa mau sampaikan dia sampaikan melalui firman yang menjadi daging. Yang tinggal di dalam Yesus sebagai manusia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti saudara yang kasih Tuhan, tidak salah ada patron, ada contoh tadi saya katakan, supaya hidup kita sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Seperti apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan? Nah, sempurna seperti Bapa itu adalah kalau saya simpulkan nih Alkitab dari perjanjian lama kepada sampai dalam perjanjian baru. Itu kalau disimpulkan hanya satu kata, yaitu kasih. Makanya tadi di ayat-ayat sebelumnya dikatakan saudaraku di dalam Injil Matius pasal 5 tadi di mana katakan mengasihi, tentang kasih. Ya, saya ulang lagi. Injil Matius pasal 5 tadi ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Perhatikan ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini loh saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita mau sempurna seperti Bapa, berarti saudara dan saya harus mempunyai kasih seperti dia. Kasih tidak berbicara masalah uang saudaraku. Ya jangan sampai kita juga dimanfaatkan orang. Orang berkata kalau kamu mengasihi aku mana buktinya? Ayo kasih dong aku uang. Enggak. Atau seperti orang pacaran. Kalau engkau mengasihi aku buktikan dong. Serahkan dirimu. Itu bohong. Kasih tidak seperti itu. Nah seperti apakah kasih yang sempurna yang Tuhan kehendaki itu seperti apa? Bapa di surga itu sempurna, artinya sempurna karena dia memiliki kasih. Ya kasih yang tidak bersyarat. Oleh sebab itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kasih yang untuk menjadi sempurna supaya sama seperti Bapa di sorga. Sempurna, maka kita harus belajar dari cara hidupnya Yesus. Yang merupakan firman yang menjadi manusia sehingga kita langsung mendengar perkataan Allah melalui firman yang jadi manusia yaitu di dalam firman yang ada di dalam tubuh Yesus. Nah ini yang kita dengar, lakukan seperti ini yang dia perintahkan. Maka kita mau merubah pola pikir kita, merubah pola hidup kita, berjalan seturut dengan kehendak Allah. Sesuai dengan firman Allah, maka kita lakukan, jangan dilebihkan firman Tuhan, jangan dikurangi seperti yang dia perintahkan. Maka itulah yang menyukakan hati Tuhan. Nah jadi ya kalau dikatakan di sini adalah sempurna, yaitu Bapa itu sempurna di dalam kasihnya. Ya di dalam kasihnya seperti itu kita harus contoh. Nah oleh sebab itu kalau saya bacakan di sini saudara dikasih Tuhan yang kita bisa dapatkan adalah bahwa di dalam kasih itu yang pertama adalah ada belas kasihan. Kalau kita berkata, aku pengikut Yesus. Aku menjadi pengikut Yesus. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Tapi orang bisa lihat dalam hidupmu dan hidupku. Adakah belas kasihan itu dalam hidup kita, dalam hati kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pada waktu pelayanan di muka bumi ini. Firman Tuhan berkata dia selalu tergerak oleh belas kasihan. Dia lihat orang banyak tergerak oleh belas kasihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, belas kasihan terhadap siapa? Terhadap orang-orang berdosa supaya diselamatkan. Bukan kita sebagai orang percaya bukan menghakimi orang yang berdosa. Tapi justru kita harus kasihan kepada mereka. Sebab tanpa Yesus mereka binasa. Tanpa Yesus mereka tidak akan diselamatkan. Nah kita kenalkan mereka. Ya, artinya begini, paling tidak orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum mengenal nama Yesus, kita bawa dalam doa kita. Kita bawa dalam doa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan,
Bukan supaya mereka kita bawa atau kita jadikan supaya beragama Kristen, bukan. Karena agama Kristen, saya sering kali katakan agama Kristen tidak bisa menjamin untuk kalau kita mati pasti masuk surga. Karena tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau mati masuk surga. Enggak, tidak ada. Bahkan kalau ada sekalipun pendeta yang mengajak saudara dan berkata, ikuti aku, nanti kamu mati pasti masuk surga. Jangan percaya. Karena pendeta tersebut pun belum tentu mati masuk surga. Ya. Karena yang menjamin saudara dan saya mati masuk surga itu bukan pendeta. Bukan manusia. Bukan gereja. Tapi Yesus Kristus Tuhan. Makanya kita perlu dengarkan dia. Makanya kita perlu ikuti petunjuk-petunjuknya. Makanya kita perlu ikuti arahannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jadi demikian juga kalau ada gereja yang mengatakan, gereja kami yang benar, ya gereja kami yang sempurna, pengajarannya yang benar, jangan percaya. Karena apa? Sebelum kepala gereja yaitu Yesus Kristus Tuhan datang, gereja tidak ada yang sempurna, selalu ada kekurangannya. Termasuk gereja di GBI Rock, tidak sempurna. Tapi ingin melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik, paling tidak kita melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan sampai kita berpikir kalau kita sudah menjadi Kristen, kita sudah mati pasti masuk surga. Oh saudara dikasihi Tuhan, itu tidak pernah Tuhan Yesus berkata seperti itu. Bahkan kalau boleh saya katakan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak membawa doktrin, mengajarkan doktrin tentang kekristenan. Tahukah saudara yang dikasihi Tuhan, gara-gara doktrin itu, gara-gara doktrin kekristenan tersebut, gereja terpecah-pecah. Yang satu beranggapan pengajaran yang benar, yang lain sesat, yang lain tidak benar. Padahal Tuhan Yesus tidak menyampaikan tentang doktrin. Yang dia bawa berita tentang kerajaannya. Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Perhatikan pengajaran Tuhan Yesus. Adakah dia berbicara tentang doktrin? Yang dia sampaikan adalah kasih, mengasihi. Tidak tahan melihat orang banyak yang berkumpul, mereka seperti domba yang tidak tergembalakan. Tidak berbicara masalah doktrin. Makanya saudara dikasihi Tuhan, jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang seperti itu. Jadilah pengikut Kristus yang setia. Jangan menjadi pengikut manusia. Jangan mengidolakan pendeta. Jangan mengidolakan pemimpin agama. Idolakan Yesus Kristus Tuhan. Pasti tidak salah. Di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Kisah Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26. Di sana berbunyi begini saudara. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Perhatikan ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi saudara dikasihi Tuhan, sewaktu Tuhan Yesus datang, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil keselamatan, memberitakan Injil kerajaan. Belum ada kekristenan. Sampai Tuhan Yesus naik ke sorga. Belum diberitakan tentang kekristenan. Tidak ada doktrin tentang kekristenan. Bahkan sampai terjadi penganiayaan umat Tuhan di Yerusalem. Pasal yang ke-8, ya, pasal 9, kemudian dikatakan orang-orang percaya tersebar ke seluruh dunia. Para nabi, para rasul tersebar ke seluruh dunia. Di antaranya mereka ke Antiokhia. Nah di Antiokhia lah orang-orang mulai memberitakan Injil. Murid-murid Tuhan, para rasul memberitakan Injil. Terjadi pertobatan orang di Antiokhia. Orang mulai datang kepada Tuhan. Dan membuat satu komunitas. Komunitas orang-orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Suami-suami yang dulunya suka menempeleng istri mulai berubah, mulai bertobat. Istri-istri yang dulunya cerewet mulai berubah. Saya heran kadang-kadang masih ada
rumah tangga orang Kristen yang seharusnya tidak ada kata-kata kebun binatang. Tapi saya heran, masih ada orang Kristen rumah tangganya masih ada kebun binatang. Suami kalau sudah marah dengan istri, kemudian ngomongin istrinya babi, kucing, anjing. Istri juga ndak mau kalah. Dia juga ngomong, kamu juga babi, kamu juga anjing, kucing. Kan anaknya yang bingung, saudaraku. Aku ini keturunan mana, keturunan siapa, keturunan anjing apa keturunan kucing. Orang Kristen loh. Orang Kristen masih seperti itu. Ayo berubah. Patron kita, Yesus Kristus Tuhan. Dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Kan Alkitab katakan seperti itu. Dia difitnah, dia tidak membalas dengan fitnah. Malah tadi firman Tuhan katakan berdoa untuk orang yang menganiaya kamu. Berdoa untuk orang yang menyakiti kamu. Tidak balas-balas seperti itu. Saya 37 tahun berumah tangga, saudaraku. Tidak pernah keluar dari mulut ini ngomong istri saya, bego lu, gila lu. Enggak. Ya. Istri saya juga seperti itu. Sehingga kadang-kadang saya heran mendengar orang suami istri sumpah serapah saling mencaci maki. Marah dengan anaknya dengan ngomongin kebun binatang, aneh. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5:17. Dalam 2 Korintus 5:17 yang mengatakan demikian. Di dalam 2 Korintus pasal 5:17. Kita lihat. 2 Korintus pasal 5. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau saudara berkata Anda berada di dalam Kristus, Anda adalah ciptaan yang baru. Mulut yang biasa mengeluarkan sumpah serapah, caci maki, kebun binatang, bertobat, berubah. Para pemimpin dengan karyawannya, berhenti mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Biarkan karyawanmu melihat bagaimana hidupmu diubahkan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, karena targetnya adalah kita harus sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Bapa, dia memiliki kasih. Di dalam kasih ada belas kasihan. Nah, oleh sebab itu kekasih Tuhan, kita menyampaikan kebenaran. Kita melihat orang yang belum bertobat. Bukan dijadikan orang Kristen. Percuma. Orang lihat di dalam kekristenan banyak yang amburadul. Kenalkan dia kepada Yesus Kristus Tuhan. Kenalkan dia. Orang yang mengaku diri Kristen belum tentu mengenal Tuhan dengan benar. Banyak orang Kristen yang bangga dengan kekristenannya. Saudara tahu enggak di Antioquia pada waktu pertama kali disebut Kristen. Itu adalah sindiran. Itu adalah nyinyiran. Itu orang berkata, lihat Kristen, tutup kelompoknya Kristen. Saudara tahu Kristen itu artinya ada pengikut-pengikut Kristus. Lalu sekarang orang bangga. Agama Kristen, pakai salib yang besar. Tetapi hidupnya tidak karu-karuan. Orang bangga menjadi beragama Kristen. Pada waktu Natal mabok, minum minuman keras, berjudi, katanya Kristen. Jangan bangga dengan kekristenan. Kita bangga kalau nama kita tercatat di dalam buku kehidupan Allah. Kita bangga kalau kita sudah dijadikan ciptaan yang baru. Dan orang melihat perubahan hidup itu. Jangan bangga kalau kita beragama Kristen. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini tidak membawa ajaran kekristenan. Jadi suami pada waktu mendengar berita Injil, kemudian mereka bertobat, mereka berubah. Istri yang dulunya cerewet dan suka memberontak terhadap suami berubah. Anak-anak yang berani melawan orang tua juga berubah. Sehingga terbentuklah komunitas pengikut Kristus. Itu yang dikatakan oleh di Antioquia tadi. Untuk pertama kalinya mereka disebut Kristen. Dan itu merupakan kata-kata sindiran. Itu merupakan kata-kata nyinyiran. Jadi Kristen itu sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bukan agama. Kristen itu bukan agama. Dan Tuhan Yesus tidak membawa ajaran agama Kristen. Seterusnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat. Kalau kita mengatakan kita ini adalah pengikut Kristus atau disebut sebagai orang Kristen, maka orang melihat hidup kita ada sifat-sifat Kristus.
Ada belas kasihan kepada orang berdosa, orang yang hina, orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kita bisa baca Matius pasalnya yang ke-25. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Ayat yang ke-34. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pembelajaran di sini. Ternyata saudaraku, di sana jelas sekali dikatakan bukan orang Kristen kan. Juga bukan orang yang beragama. Tetapi adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan kebenaran, itulah yang sempurna seperti Bapa, itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, miliki belas kasihan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, tidak cukup kita hanya sekedar beragama Kristen. Tidak cukup kita bangga. Kita katakan aku sudah menjadi pengikut Kristus. Buktikan. Saudara sudah menjadi pengikut Kristus. Karena goal akhir kita, target kita untuk menjadi pengikut Kristus harus sempurna. Seperti Bapa di sorga yang sempurna. Yang adalah memiliki kasih. Allah itu kasih. Tetapi kasih bukan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu kali Tuhan Yesus pernah memberikan cerita tentang orang yang dirampok di tengah jalan. Dalam perjalanannya dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal yang pasal 10 ayat 29 sampai 37.
Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun," kalau tidak salah nih, karena tidak ada lanjutannya terus. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi, sebentar saya tolong 31. Ayat 31. Nah, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Begini saudara yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang dirampok dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, waktu kita ke Israel itu ditunjukin jalan itu. Kemudian dalam keadaan setengah mati seperti itu, apa yang terjadi? Dikatakan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya. Mungkin ini adalah ahli agama, guru agama atau pendeta kalau sekarang. Ya, dia lewat. Dia biarkan orang-orang seperti itu. Ya, dia pikir ngapain dibantu. Dia lewatin aja. Kemudian ada 32. Perhatikan 32. Kebetulan demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, ini kalau orang Lewi, kira-kira ini adalah tim profetik, pemimpin pujian, singers, pemain musik kira-kira. Tim orang Lewi, ya, pelayan Tuhan, hanya lewat, tidak peduli, tidak mau tahu. Lalu datang seorang Samaria, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak termasuk dalam bilangan orang yang diselamatkan. Seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatinya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Saudara lihat, justru orang Samaria yang boleh dikatakan sebagai orang kafir, orang Samaria yang tidak termasuk sebagai orang Yahudi, itu yang memberikan pertolongan. Para imam, para pendeta mungkin, orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, orang yang mengaku sudah melayani Tuhan, tetapi tidak ambil bagian. Sekarang, apa kebetulan? Tidak. Saat ini, apa kebetulan? Tidak. Oleh sebab itu firman Tuhan juga berkata, "Jangan kumpulkan hartamu di dunia, di mana ngengat dan karat merusaknya. Kumpulkan hartamu di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya." Bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga? Dengan kita berbuat seperti yang firman Tuhan katakan. Memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang hina. Ya, orang yang tidak diperhatikan, ini saudaraku ada tugas kita. Mari kita berlomba-lomba untuk lakukan ini. Bukan cara mati kita yang penting, tapi cara hidup kita. Sudahkah waktu kita hidup, kita berbuat seperti yang Tuhan kehendaki? Memiliki kasih, belas kasihan seperti Bapa di sorga. Bapa di sorga mengasihi saudara dan saya. Bukan tidak ada hitung-hitungan. Karena dia ingin supaya saudara dan saya diselamatkan. Dia tidak lihat latar belakang saudara. Dia tidak lihat status sosial saudara dan saya. Dia tidak memperhitungkan masa lalu kita. Yang dia perhatikan adalah bahwa saudara dan saya berharga di mata Tuhan, di matanya. Makanya dia mau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih agape. Seperti ini loh saudaraku. Adakah ini di dalam hati saudara dan di dalam hati saya? Tentu saja. Oleh sebab itu yang pertama adalah bahwa di dalam kasih ada belas kasihan. Kalau Anda belum memiliki belas kasihan, saya ragu. Sungguhkah engkau mengenal Yesus? Sebab kalau saudara mengenal Yesus yang benar, maka saudara memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang.
kepada orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, kepada orang-orang yang tidak memiliki masa depan, kepada orang-orang yang hina, harus ada dalam dirimu dan diriku. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita lakukan seperti ini. Kita tidak lihat siapapun orangnya, tapi orang yang membutuhkan. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Persiapkan hati kita saudaraku, persiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelumnya saya bacakan firman Tuhan seperti biasanya di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, ayo uji diri kita. Kalau ada yang tidak berkenan, minta ampun sama Tuhan. Supaya pada waktu saudara bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara alami mujizat. Seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, mujizat itu terjadi bukan karena saya berdoa untuk saudara, tapi iman saudara yang setuju dengan firman Tuhan. Saudara percaya bahwa mujizat itu tersedia bagi saudara. Haleluya. Nah, kemudian sementara saudara siapkan diri saudara untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita naikkan satu pujian. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan buat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Berkati roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Tumpangkan tangan-Mu atasnya ya Tuhan. Melalui berkat perjamuan kudus ini, kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan, sudah disembuhkan.
Untuk itu ya Tuhan, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah. Darah bercampur dengan air keluar dari tubuh itu. Oleh karena cambukan, penderitaan, siksaan yang dialaminya. Bukan karena pelanggarannya, bukan karena dosa-dosanya. Tapi karena pelanggaran saudara dan saya. Karena dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya. Bahkan dia rela mati tergantung di atas kayu salib. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Supaya penghukuman tidak berlaku lagi atas hidup saudara dan saya. Yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena semua sudah ditanggungnya dan sudah selesai. Sehingga melalui kematian saudara dan saya boleh memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan ini adalah persekutuan di dalam Yesus, di dalam tubuh Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan pengucapan syukur. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri saudara di depan dada saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bahwa setiap manusia, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dia berkata, mari kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada bahan pencuci di dunia ini yang dapat menyucikan dosamu dan dosaku, kecuali darah Yesus Kristus Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan kembali pujian tadi. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih diberi kesempatan untuk bernafas. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Kami masih diberi kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan kehendaki. Melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami dapat berbuat, dapat melakukan, dapat hidup sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Melalui firman Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami. Yang menuntun kami supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berkati Tuhan pemerintahan bangsa ini, yaitu pemerintahan
di Republik Indonesia ini. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada beliau bersama dengan keluarga masing-masing. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar setiap keputusan yang diambil, setiap keputusan yang diputuskan seturut dengan kehendak Tuhan. Bukankah pemerintah itu adalah wakil Allah di muka bumi ini? Bukankah pemerintah itu dipilih oleh Tuhan? Itu sebabnya kami percaya Tuhan Engkau campur tangan di dalam pemerintahan, khususnya di Republik Indonesia ini. Demikian juga para menteri, kabinet kerja, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan juga memberkati. Supaya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, biarlah wabah virus corona yang terjadi atas Indonesia ini oleh karena nama-Mu yang berkuasa, oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh nyatakan sembuh. Indonesia disembuhkan dari virus corona. Dan juga perekonomian Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan Kalimantan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga sembuhkan dari segala virus corona. Tuhan juga pulihkan perekonomiannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati. Disembuhkan dari wabah virus corona dan disembuhkan dari perekonomiannya. Sehingga Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa kami berdoa untuk kota kami, Banjarmasin. Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur juga dibebaskan, disembuhkan dari virus corona. Dan juga dipulihkan perekonomiannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Hamba serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu yang ada di dalam rayon ini Tuhan. Baik itu yang ada di Banjarmasin ini, di Banjarbaru, Kota Baru, Kuala Kapuas, Palangkaraya, Kuala Kurun. Tuhan, Sampit juga Tuhan, kiranya Kau memberkati. Biar jemaat-Mu tetap terpelihara di dalam perlindungan Tuhan. Jemaat-Mu aman, tidak ada yang sakit, semuanya sehat, ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perekonomiannya juga, keuangannya juga Tuhan Engkau memberkati. Nama-Mu dipermuliakan. Dan tidak ada seorang pun jemaat-Mu yang sampai kekurangan. Semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami di hari ini. Sebelumnya biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Yang menyertai kami mulai hari ini sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Dengan mengangkat kedua tangan kami. Kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Hari ini kami siap untuk diberkati dan menerima berkat Allah dari tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita, ibadah online hari ini sudah selesai. Sebelumnya terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Juga para orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara. Maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. You are my strength
a refuge of my soul. You are the air I breathe, who makes me feel whole. You are my peace, a sun from heaven. You are the anchor in my weakness, you are strong. You are my strength.